Makanya saya pikir Islam kok nggak logis. Nabi Muhammad aja di perang Uhud itu perang giginya tanggal berdarah. Saya dibaca orang nggak mempan. Orang kalau mau potong rambut saya itu harus wudu. Kalau nggak wudu nggak bisa. Poligami itu kok menyengsarakan. Tapi kenapa kok Muhammad tuh ngajarin poligami? Apa Muhammad itu ingin semua orang keluarga menderita karena poligami? Sehingga saya merasa bahwa Yesus itu penolong saya. Yesus itu juru selamat saya. Makanya saya keluar dari Islam. Apalagi ketika saat itu, ketika jadi anak jalanan, nggak ada yang peduli orang Islam. Orang Islam bilang, kamu jangan temenan sama Anton itu. Anton itu putus sekolah sama sedepan suram. Tapi orang Kristen datang kepada saya, Anton kamu orang yang cerdas. Walaupun kamu ijazah SD, tapi kamu cerdas. Saya punya Al-Quran terjemahan, punya Sahih Bukhari Muslim, sama seperangkat alat sholat kayak apa itu, ini saya bakar. Lelang dakwah, lukisan mawar putih, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan mawar putih ini dilelang dengan harga 15 juta saja. Untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Kristiono. Tadi ketika perjalanan dari Batu, saya akan flashback kehidupan saya yang lalu. Saya dari Batu lewat udah 3 tahun lebih nggak ke Malang, jadi agak lupa jalan Malang. Jadi saya tadi lewat balai kota, saya milih jalan dekat stasiun Kota Baru itu ngelewatin gereja saya dulu, gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kemudian saya lewat lapangan Rampal. Di lapangan Rampal itu ada dulu kejaksaan negeri. Disitulah titik balik ketika awal tahun 98 saya memutuskan murtad dari Islam. Sekaligus titik balik tahun 2008 saya memutuskan masuk Islam lagi. Kebetulan saya kecil di Gadang, kelahiran Gadang Gang 9, di bawah Muring ini kan. Kemudian saya waktu SMP Madrasah Sanawiyah di Cemoro Kandang, jadi Muring sisi yang sebelah sini, besar di Sojajar 2. Jadi sempat saya teringat tentang kilas hidup saya dulu. Jadi bagi saya agama itu tidak hanya untuk diyakinin. Saya selalu teringat dengan apa kata Musa dalam Alkitab Perjanjian Lama dan apa kata Yesus Kristus dalam Alkitab Perjanjian Baru tentang hukum yang terutama. Dengarlah hai orang Israel, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Hukum terutama ini terdapat dalam seluruh kitab para nabi, termasuk dalam Al-Quran. Dalam tradisi Islam, kita mengenal hukum terutama itu dengan sebutan hablu minallah, hablu minanas. Kasihilah Allah, kasihilah manusia. Yang paling penting dari teks dari hukum terutama tadi, kita untuk mengasihi Allah, mengasihi Allah, itu tidak hanya cukup beriman, tapi harus mengasihi Allah secara roh, dengan kesadaran penuh diri, dengan akidah yang kuat. Mengasihi Allah, itu juga harus melalui akal budi, dengan pemikiran. Iman itu nggak boleh bimbang. Iman itu logis, iman itu tidak meragukan. Kalau barang siapa Anda masih ragu dengan iman Anda belum beriman. Mengasihi Allah itu bergantung kepada jiwa. Bagaimana iman itu menghasilkan ketentraman dalam diri kita. Bagaimana ketika kita susah,
kita sedih, kita senang, kita ingat bahwa Allah, Tuhan kita ada di situ. Mengasihi Allah pun harus penuh dengan kekuatan, dengan perjuangan. Jangan mengasihi Tuhan Allah Bapa atau Allahnya atau Yehuwa ketika senang saja. Ketika kita susah pun harus kita mengasihi Allah. Ujian kehidupan. Kebanyakan orang mereka beriman karena orang tuanya. Orang tua saya Islam, kebetulan saya Islam. Orang tua saya Kristen, kebetulan saya Kristen. Orang tua saya Hindu, maka saya pun Hindu. Hanya sedikit orang yang beriman karena pencarian. Dan saya termasuk orang yang sedikit itu. Orang berpikir, ini Anton lahir Islam, masuk Kristen, Islam lagi. Jangan-jangan ini mempermainkan agama. Tidak. Kakek buyut saya seorang kiai. Kalau kalian jalan di sini ada terminal Gadang itu, ada pasar induk. Saya agak-agak ke sini di perempatan pasar induk Gadang ini ada jalan namanya Kiai Haji Parsajaya, Desa Bumiayu, Kecamatan Gedung Kandang, Kota Malang. Itu ada pondok pesantren, ada makamnya. Itu kakek buyut saya. Jadi saya kalau dibilang saya cucu kiai. Cita-cita saya waktu kecil saya tuh ingin menjadi kiai, tapi keluarga saya tidak pernah mengizinkan saya masuk pondok pesantren. Baru ketika saya telah lulus SD, saya ingin sekolah di SMP Negeri 2 Malang, sekolah unggulan, malah diinikan di Madrasah Sanawiyah kelas 2 Malang. Tahun 97 saya keluar, ketika saya kelas 2, tahun 98 saya memutuskan murtad dari Islam. Karena Islam bagi saya bukan agama yang rasional. Islam agama yang membingungkan, penuh tahayul. Kenapa? Karena saya selalu diajarin ketika saya umur belasan tahun, "Hei Anton, kamu datang tuh ke makam kakek buyutmu Kiai Parse. Setiap malam Jumat lagi saya di situ. Mulai dari maghrib sampai subuh membaca sholawat naria." Kalau sekarang ini Buring ini dulu angker, sekarang ada pabrik, ada perumahan enak, dulu angker nih. Makanya saya pikir Islam kok nggak logis. Nabi Muhammad aja di perang Uhud itu perang giginya tanggal berdarah. Saya dibaca orang nggak mempan. Orang kalau mau potong rambut saya itu harus wudhu. Kalau nggak wudhu nggak bisa. Kemudian kenapa saya murtad? Dan saya menganggap Islam nggak logis. Kebetulan bapak kandung saya itu poligami. Tahun 95 ketika kelas 5 SD, saya kelas 5 SD, bapak ibu saya cerai. Sehingga saya kan 4 saudara, laki-laki semua itu keluarga berantakan. Saya ikut bibi saya, abang saya ikut bude saya, adik saya nomor 3 ikut kakek nenek, adik saya yang nomor 4 ikut ibu sama suami yang kedua. Sehingga saya pikir poligami itu kok menyengsarakan. Tapi kenapa kok Muhammad itu ngajarin poligami? Apa Muhammad itu ingin semua orang keluarga menderita karena poligami? Sehingga saya merasa bahwa Yesus itu penolong saya. Yesus itu juru selamat saya. Makanya saya keluar dari Islam. Apalagi ketika saat itu, ketika saya jadi anak jalanan, nggak ada yang peduli orang Islam. Orang Islam bilang, kamu jangan temenan sama Anton itu. Anton itu putus sekolah, masa depan suram. Tapi orang Kristen datang kepada saya, Anton kamu orang yang cerdas. Walaupun kamu ijazah SD, tapi kamu cerdas. Orang-orang susah bikin skripsi. Saya ahlinya bikin skripsi. Sekarang ini saya bimbing tesis S1, S2, sama disertasi. Padahal ijazah saya SD. Logika enggak? Saya bisa. Saya sudah nulis buku, saya menjadi editor berapa buku. Bidang penelitian saya filsafat agama humaniora. Di mana saya belajar? Di gereja, bukan di masjid. Itulah orang-orang gereja. Kalau misalnya orang berpikir, pemurtatan itu karena beras. Enggak. Kalau orang mau sungguh-sungguh murtad, akan benar-benar dididik oleh gereja. Bahkan banyak murtadin yang lain yang akhirnya mereka menjadi pendeta. Saifuddin Ibrahim dan sebagainya. Tapi kenapa saya kok masuk Islam lagi? Di saya itu waktu tahun 2005, kan saya meneliti Taurat, Injil, Al-Quran. Saya berusaha menemukan satu kesatuan ajaran Allah dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Sekaligus mencari ketidakbenaran Al-Quran. Saya punya suatu ruang lingkup penelitian yang sederhana sebenarnya. Taurat, Injil, Quran itu berasal dari satu Allah, satu sumber. Logikanya, kalau Allah berfirman A di dalam Taurat, karena Taurat adalah kitab suci pertama, maka Allah harus mengatakan A di dalam Injil. Allah pun harus berfirman A di dalam Al-Quran. Ketika dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran ada perbedaan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah Tuhan kalian itu yang menurunkan Taurat dan Injil itu berbohong. Dia mengatakan A kepada orang Yahudi, dia mengatakan B ke orang Kristen, dan dia mengatakan C kepada orang Islam. Kemungkinan pertama itu. Kemungkinan kedua, Allah memfirmankan A ke dalam Taurat, Injil, Quran. Tapi ketika manusia menerima firman itu dirubah-rubah. Ini yang ingin saya teliti. 98 saya mulai mengumpulkan ruang lingkup penelitian. Saya ingin meneliti dari mana, landasan teori saya itu apa, metodologi penelitian saya itu apa, hipotesis jelas. Tadi, kalau memang firman Taurat, Injil, dan Al-Quran berasal dari satu Allah, harus ada persamaan di antara 3 kitab suci itu. Tapi jika di dalam Taurat, Injil, Al-Quran terjadi perbedaan, terjadi perselisihan, apa penyebabnya? Apakah memang Allah tadi yang berbicara berbeda, berfirman yang berbeda terhadap orang Yahudi, Kristen, dan Islam?
manusia yang merubah-rubah itu menyampur adukkan kebenaran ini. Sampai 2002 saya nggak bisa mikir saya. Al-Quran ini mencela-mencela. Satu sisi Al-Quran mengatakan bahwa di Al-Baqarah 256 bahwa sesungguhnya tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Kita cukup kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, kita sudah selamat. Tapi di sisi yang lain, di kitab yang sama di Al-Quran, Allah bicara yang lain lagi. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah Islam. Itu ada berapa ayat? Kan nggak jelas ini. Satu sisi dia menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, tapi sisi lain kok dia mengatakan hanya Islam yang diakui, yang diterima. Akhirnya apa? Sepulang dari Cilegon, saya datang ke Malang, kebetulan di Sojojar 2 Malang saya datang, saya punya waktu madrasah sanawiyah, saya punya Al-Quran terjemahan, punya Sahih Bukhari Muslim, sama seperangkat alat sholat kayak ini saya bakar. Setelah saya bakar 40 hari, 40 malam, saya nggak sadar diri kayak orang kerasukan jin gitu. Nah setelah itu saya tetap meneliti, sehingga saya menemukan ada titik temu penelitian saya. Jadi saya itu orang yang berpikir ilmiah. Kalau nggak ilmiah nggak mau saya. Kalau Allah itu nggak logis, ngapain saya bertuhan? Kalau Muhammad itu secara ilmiah bukan Rasul, lebih baik saya tidak mengimani Muhammad. Akhirnya saya menemukan suatu titik Al-Maidah ayat 44 sampai 50. Terutama di Al-Maidah ayat 44 dan 45 dikatakan bahwa di dalam Taurat itu ada petunjuk dan cahaya yang menerangin. Kemudian di dalam Al-Maidah ayat 46 47 dikatakan bahwa di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya yang menerangin, dan Injil itu membenarkan Taurat. Sekarang kita uji, benar nggak ayat ini? Khususnya bahwa Injil membenarkan Taurat. Ini Alkitab, kita tes apa benar Yesus ngaku kalau dia membenarkan Taurat. Di sini Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Perhatikan ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Fakta, logis. Ternyata Al-Maidah ayat 4647 dibenarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan ini bukan dalam Alkitab yang lain, bukan di Injil Barnabas atau Laut Mati. Ini Alkitab Anda, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2019, baru dicetak. Jadi pertama selesai. Kemudian Injil juga dari Allah, dan Injil itu mengenapin Taurat. Clear. Al-Quran menyatakan hal itu, khususnya di Al-Maidah ayat 4647. Kemudian di surat Matius pasal 5 ayat 17 dan 18 juga menyatakan yang sama. Di Markus juga ada, Lukas juga ada. Kemudian yang paling unik adalah di Al-Maidah ayat 48. Al-Maidah ayat 48 itu menyatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran itu menjadi, kalau dalam katanya itu Al-Muhaiminah. Al-Muhaimin itu bisa diartikan menjadi dua. Yang pertama menjaga, dalam arti bahwa ayat-ayat Al-Quran itu bisa menjaga keaslian dari ayat-ayat yang terdapat dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian yang baru. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai batu ujian. Batu ujian itu adalah pembeda. Jadi ayat Al-Quran itu bisa digunakan mengukur, menakar mana ayat-ayat dalam Taurat dan Injil yang benar, mana yang salah. Jadi penilaian saya ilmiah. Saya memakai metode hermeneutika sama sola scriptura. Sola scriptura itu artinya hanya firman saja. Jadi dalam hal ini firman ketemu firman. Kayak tadi ketika Al-Quran surat surat Al-Maidah ayat 4647 mengatakan bahwa Yesus mengenapin Taurat, maka saya cek di Injil, benar ada nggak? Begitu pula ketika saya bicara tentang kul huwallahu ahad, Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi inilah hidup yang kekal, inilah jalan menuju surga, Shiratal Mustaqim, petunjuk jalan yang lurus. Jadi cuma mirip-mirip tapi arti maknanya sama. Mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar berarti Allah satu atau tiga? Satu kan? Satu-satunya Allah yang benar. La ilaha illallah. Kemudian dan mereka telah mengenal Engkau, dan mereka telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus Kristus yang telah Engkau utus berartinya Yesus Rasulullah.
Inilah kalimat syahadat dalam Alkitab. Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Dan di Alkitab ini nggak dihapus. Di dalam ke-10 firman, kitab Kejadian sama Ulangan ke-10 firman, 2 hukum yang diterima oleh Musa, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadi Musa pun melarang umat Yahudi untuk mempersekutukan Allah. Ellen Christie itu jemaat Kristen Unitarian, dia dalam bukunya Bukan Allah Tapi Tuhan menyatakan kalau orang Yahudi sama orang Islam itu sama, monoteisme. Mereka meyakinin bahwa Allah itu esa, la ilaha illallah, Yahweh itu satu. Yang balik aneh orang Kristen ini kok yang satu nganggap Tuhan itu 3, yang satu menganggap Yesus itu Rasul. Makanya dulu ketika saya mau murtad, saya menganggap Yesus juru selamat saya. Tapi saya berpikir, mana nih gereja yang benar? Saya melihat Katolik sama Protestan. Maaf, saya menghormati perbedaan iman. Keluarga saya pun, terutama di keluarga istri, itu keluarga Batak Kristen, mayoritas. Dan kami alhamdulillah bisa hidup berdampingan. Tapi masalah iman, kita punya hak asasi sendiri. Iman itu kita, baik negara maupun agama, itu kita diperkenankan untuk memilih agama tanpa paksaan. Toleransi penting, tapi iman yakin pilihan itu adalah sebuah pilihan hidup yang harus dipegang kuat. Maka saat itu ketika saya mau masuk Katolik sama Protestan, saya masih yakin bahwa Yesus itu Rasul. Makanya saya tidak memeluk Katolik atau Protestan. Saya memilih Mormon. Karena apa? Karena Mormon ini menolak Trinitas. Dasar Alkitabnya itu apa? Dasar Alkitabnya adalah kisah Yohanes Pembaptis membaptis Yesus Kristus. Jadi saat itu kalau kalian baca redaksinya di Alkitab, Yesus dan Yohanes Pembaptis itu di dalam air. Yesus Kristus itu Isa Al-Masih, Yohanes Pembaptis itu Nabi Yahya, anak Zakaria. Kemudian ada burung merpati yang melambangkan Roh Kudus. Ada suara dari surga, inilah anakku, ikuti yang ku kasihi, ikutilah dia. Jadi dari kisah pembaptisan Yesus Kristus ini, itu ada jelas Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda. Itu doktrin iman Mormon. Jadi Mormon menganggap satu itu bukan satu pribadi, tapi satu tujuan dalam menyelamatkan manusia. Mormon meyakini semua gereja itu udah murtad sehingga butuh pemulihan. Itulah Mormon. Uniknya Mormon ini itu hampir sama dengan Islam. Hukum fikihnya, minuman memabukkan haram. Mormon menolak dosa waris. Jadi kalau Katolik, Protestan mengatakan semua manusia yang lahir, anak Adam yang lahir, menanggung dosa Adam. Maka Yesus datang ke dunia, disalib untuk menebus dosa manusia. Itu doktrin Katolik dan Protestan. Kalau Mormon mengatakan bahwa semua manusia itu menanggung dosanya sendiri. Bahkan yang paling unik, di Mormon poligami diperbolehkan. Saya sempat stres mikir ini. Ya Tuhan, ya Allah, saya keluar dari Islam karena benci poligami. Tapi gereja yang saya pilih kok malah memperbolehkan poligami. Di Utah Amerika Serikat sana, kalau kalian Google poligami Mormon muncul tuh. Mereka juga lagi memperjuangkan hak berpoligami. Sehingga saya sadar, kalau membenci syariat itu jangan kenemenan, analisa dulu. Poligami diperbolehkan, siapa tahu ada hikmahnya di situ. Nabi Muhammad akhirnya bukan tukang kawin. Karena apa? Karena dia yang cuma gadis loh, 1 orang. Itu Aisyah doang. Yang lain janda. Yang kaya cuma Siti Khadijah. Yang lain miskin. Jadi saya telah sambil panjang lebar dan sebagainya. Sehingga saya meyakini tahun 2005 itu saya meyakini bahwa agama yang benar itu Islam. Tapi saat itu saya nggak mau masuk Islam. Saya takut miskin di Islam. Kalau di gereja saya walaupun ijazah SD, impian saya tuh saya ingin meraih doktor honoris causa di bidang filsafat agama humaniora. Penelitian saya tentang bagaimana mengetahui, meneliti hubungan keterkaitan dan satu kesatuan ajaran Allah dalam Taurat, Injil, Al-Quran. Ini yang ingin saya jadikan disertasi saya. Saya ingin menjadi dosen di sekolah teologi. Jelas karirnya. Kalau masuk Islam saya ngapain? Dan kebetulan 11 tahun saya di Islam juga nggak ngapa-ngapain. Ibaratnya kerja hanya untuk makan saja. Kalau di gereja semakin dakwah, semakin kaya. Kalau di Islam semakin kalian berdakwah harus siap miskin. Rasulullah dulu tuh miliarder loh. Siti Khadijah seorang pengusaha yang kaya. Tapi ketika Rasul berdakwah, habis harta. Jadi kalau orang berdakwah itu jangan mencari uang, tapi jangan pula miskin-miskin amat. Jadi ininya sambil kita
berdakwah, kita harus punya usaha. Jadi jangan hanya cuma ceramah kemana-mana. Lihat orang gereja berdakwah, dia tidak hanya ceramah saja ke suatu daerah bencana, ini apa tuh sembako, bantuan. Kayak saya suatu contoh, bersyukur saya masuk Kristen. Dalam tanda kutip apa? Di gereja saya menemukan kebenaran. Di gereja saya mempelajari Islamologi. Saya meneliti sedati Alkitab dan Al-Quran. Sehingga saya meyakini bahwa Islam agama yang benar. Tapi saat itu saya takut miskin. Bahkan 2005 sampai 2008 ketika orang Islam ngajak saya ke masjid, saya sholat Jumat. Tapi hari Minggu saya tetap ke gereja. Sehingga orang bilang, oh dasar Anton ini agamanya Kristen Islam gitu. Nggak jelas. Sampai suatu ketika usaha saya kan bikin rental warnet di Sojajar itu ada 2 universitas swasta ya, saya nggak sebut namanya ya. Saya punya warnet, itu saya gunakan metode pemurtatan. Saya punya warnet 13 komputer, sasaran saya mahasiswa, makanya bahasa saya ilmiah. Masuk nggak? Kalian kan ada mahasiswa, ada santri kan di sini. Jadi saya gitu, bikin skripsi susah nggak ini yang mau bikin skripsi? Kepikiran nggak kalian judulnya apa? Cara meneliti, bikin proposal aja mumet, proposal skripsi loh. Bab 1, bab 2, bab 3 itu kan cuma pendahuluan, tinjauan pustaka, tinggal copy paste dari buku-buku, dari jurnal, tinggal metodologi penelitian, itu pun mumetnya setengah mati. Ini kualitatif atau kuantitatif, ini deskriptif atau apa, apalagi analisa datanya puyeng. Ini saya jadikan lahan saya, misi saya. Sederhana saya dulu. Yuk, kamu bikin skripsi, saya cari mahasiswa yang dakwah, lembaga dakwah kampus. Saya ajarin mereka skripsi. Tapi saya jamin 3-4 bulan mereka ateis. Orang Islam itu nggak perlu dimurtadkan. Kalau dimurtadkan, nanti dia diusir dari rumahnya, saya harus nyediain dia rumah. Rugi saya. Mending dia saya ateiskan jadi menjadi jaringan Islam liberal, Islam sekuler, Islam pluralisme. Tapi saya tahu ketika usaha saya ini bangkrut. Mulai 2007 sampai 2008 saya punya utang, bikin seminar dan sebagainya. Saya itu kok masih rugi-rugi. Sampai kemudian suatu hari saya datang ke lapangan Rampal itu. Saya lihat di situ anak jualan koran. Anak itu dulu tahun 98 jualan koran sama saya. Tapi 10 tahun kemudian, 2008, hampir 11 tahunan, dia tetap jualan koran. Saya mikir, ya Allah, sungguh saya ini ingkar nikmat. Saya walaupun lulusan SD, tapi intelektual. Bikin skripsi, bimbingan skripsi sekali bikin 1 judul 1,5 yang sederhana, bahasa sastra. Kalau manajemen ekonomi kayak saya dulu sampai bantu ngambil data di Kebon Agung, itu 2,5, 1 skripsi. Saya setahun bisa 5-6 skripsi doang loh tuh, bayangin. Jadi saya banyak talenta, saya bersyukur. Sedangkan anak tadi 10 tahun cuma jualan koran, tapi tadi saya lihat udah nggak ada, mungkin udah tua sekarang. Saya sekarang udah 37. Nah, disitulah saya kemudian ketika saya ke Saujajar 2 Malang, saya keliling-keliling tuh di perumahan. Gak tahu, saya ingin jalan aja pokoknya, muter-muter di perumahan Saujajar 2 itu kayak orang gila. Saya itu saat itu hati saya itu kering, walaupun banyak uang tapi ada kerisauan yang dalam diri saya. Berbulan-bulan itu. Sampai waktu itu saya diajak ke rumah Pak D saya disuruh ke rumah Pak D saya kan Islam, keluarga saya Islam semua, cuma saya yang Kristen. Kenapa kamu kok nggak masuk Islam? Dia tunjukin buku Al-Hikam, buku macam-macam. Saya bilang, Pak D, saya yakin Islam agama yang benar, tapi hidayah itu belum turun ke saya. Tapi Pak D saya bilang, hidayah itu bukan untuk ditunggu turunnya, tapi untuk dicari. Makanya sambil jalan saya mikir, iya ya hidayah itu harus dicari, harus ini, aku tuh kufur macam-macam dan sebagainya mikir. Sampai suatu ketika suara azan, saya lewat satu masjid, namanya Masjid Al-Haq di Saujajar 2 Malang, Jalan Kapi Anal. Saya langsung sholat di masjid itu. Saya langsung minta izin tinggal di masjid itu. Jadi nggak kayak orang-orang yang masuk Islam di Kerasatan, nggak gitu. Langsung saya izin tinggal. Saya 2009 ke Jakarta, bahkan saya baru dikerahkan syahadat itu sama teman-teman di Masjid Muhajirin. Bukan karena saya, kan ada mualaf tuh yang aku mualaf tapi diislamkan di masjid ini, diislamkan di masjid ini, bukan. Kok saya gini, saya ngomong ke teman-teman, aku tuh sudah masuk Islam sejak 2008, tapi kok masih risau ya? Kenapa ini? Sama ustadznya dibilang gini, kamu proses keislamanmu gimana? Ya saya langsung ke masjid, langsung tinggal di masjid, malah saya hurut ikut jamaah tabligh 40 hari jalan kaki, saya bilang gitu. Nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ngasih, enggak. Pokoknya yang penting saya niat masuk Islam. Oh ya benar, bisa jadi niatmu masuk Islam itu udah diterima oleh Allah, tapi butuh persaksian.
Ya wis kamu tak bimbing. Saya mikir-mikir, kebetulan istri saya juga mualaf. Saya tak izin ke istri saya ya. Ustadznya bilang, kamu yakin nanti kamu pulang dari masjid, apa tuh nanti kamu masih hidup? Kamu lebih baik kamu syahadat disaksikan oleh kami semua jamaah di sini. Supaya apa? Supaya hidayah itu benar-benar turun ke kamu sehingga kamu bisa tenang dalam agama ini. Walaupun kamu udah masuk Islam, bisa jadi yang bimbing kamu dulu salah. Dia tidak, syariatnya tidak dilakukan. Cuma hakikatnya saja kamu udah masuk masjid, kamu diterima. Padahal penting syariat itu. Sehingga akhirnya setelah sholat Isya saya ikhlas syahadat. Jadi 2008 saya kembali ke Islam. Sejak saat itu saya ikut jamaah tabligh, ikut dakwah, gabung sama Arimatea. Tapi baru 2013 saya di ikhlas syahadat. Makanya saya kalau ada mualaf yang bolak-balik masuk Islam karena apa tuh ingin minta uang, keselnya minta ampun. Karena kami yang bersungguh-sungguh masuk Islam dianggap kayak seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Semoga ini menginspirasi kalian. Karena apa? Dalam posisi kalian yang masih muda itu kan masih ingin mencari-cari, ingin memperdalamin Alkitab. Akidah belum benar, Al-Quran belum fase. Udah belajar Alkitab, nanti murtad gak saya dulu. Nah, kuatin dulu Al-Quran kalian itu, akidahnya mantepkan. Nanti insya Allah pelan-pelan belajar Alkitab terhadap kami nih. Kayak di sana ada Ustadz Agustan, ada kristolog kita, ada Mas Iwan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.